Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami bertiga ada Juan, Flavia, dan aku sendiri Bella. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil dari studi kasus yang telah diberikan. Oke, yang pertama dari kasus 1. Nah, untuk kasus 1 ini ada bagian marketing yang ingin memasarkan produk suplemen kesehatan dengan komposisi vitamin D dan vitamin K2. Nah, ini disuruh buat dosis, bentuk sediaan, penggunaan zat tambahan, klaim, kemasan, persyaratan produk, dan penandaannya. Yang pertama, dosis dan bentuk sediaannya. Nah, untuk dosis 200 IU vitamin D3 dan 100 mikrogram vitamin K2. Untuk bentuknya sendiri yaitu tablet. Nah, untuk zat tambahannya, untuk tablet 500 mg digunakan eksipien, yaitu mikrokristalin selulose yang digunakan sebagai adsorben, suspending agent, pengisi dengan berat 460 mg, magnesium stearat yang digunakan sebagai lubrikan tablet dengan berat 30 mg, dan silikon dioxide untuk disintegran tablet dan gliden yang digunakan sebanyak 6 mg. Untuk pengemasan, wadah pengemas yang akan digunakan itu merupakan botol yang terbuat dari high density polyethylene atau HDPE dengan isi sekitar 100 tablet dan kondisi penyimpanan disimpan di suhu ruang, terhindar dari matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak. Untuk klaim dan penandaan, untuk nama produk yang kami rencanakan adalah vitamin D3 dan K2 dengan komposisi dan kandungan gizi sebagai berikut: vitamin D3, vitamin K2, mikrokristalin selulosa, magnesium stearat, dan silikon dioksida. Labelnya merupakan dietary supplement. Indikasinya untuk meningkatkan kesehatan tulang dan jantung. Untuk petunjuk pemakaian, diminum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Peringatan dan kontraindikasi, yakni jangan mengkonsumsi produk ini apabila sedang hamil atau menyusui. Konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan profesional apabila memiliki kondisi medis tertentu sebelum menggunakan produk ini. Untuk nama produsennya sendiri, yakni kami PT Cosma Cooperation, dengan alamat produksi Jalan Sekip Utara, Yogyakarta, kode produksi 12345, untuk tanggal produksi pada 29 Oktober 2021, dengan tanggal kadaluarsa September 2024, dan ada juga nomor izin edar BPOM dan barcode. Kemudian yang selanjutnya ada persyaratan mutu dari produk yang kami rancang nih. Yang pertama untuk bahannya yaitu terkait vitamin D3, batas maksimal per hari yang direkomendasikan oleh BPOM sendiri yaitu sebesar 400 unit internasional. Kemudian yang kedua ada vitamin K2 dengan batas maksimal per hari sebesar 500 mikrogram. Yang ketiga ada mikrokristalin selulose yang digunakan ini secukupnya sebagai bahan pengisi. Yang keempat ada magnesium stearat dengan batas maksimal yaitu 50.000 mikrogram per kilogram produk sebagai lubrikan. Dan yang terakhir ada silikon dioxide yaitu dengan batas maksimal per hari sebesar 1%. Selanjutnya untuk kriteria organoleptik suplemen yang akan kemudian untuk kriteria C-nya ergocalciferol kemudian untuk fitonadion atau vitamin K adalah campuran isomer E dan Z mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 103% vitamin K dan mengandung isomer Z tidak lebih dari 21%. Untuk kadar airnya, batas yang diperbolehkan yaitu sebesar 110%. Dan kriteria disintegrasi, tablet tidak bersalut, kurang dari sama dengan 30 menit. Kemudian untuk cemaran mikroba,
Untuk nilai ALT-nya yaitu kurang dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 CFU per gram. Kemudian untuk AKK-nya yaitu kurang dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 CFU per gram. Kemudian untuk yang terakhir, mikroorganisme spesifiknya yaitu berupa Escherichia coli negatif per gram. Selanjutnya untuk desain kemasannya, yang pertama mengenai label dan kemasan primer yang kami rencanakan yaitu seperti pada slide, kurang lebih seperti ini untuk penampilan dari botolnya, yang merupakan botol dengan material HDPE berwarna coklat glossy atau transparan. Kemudian untuk cupnya yaitu berwarna biru pastel dengan bahan yang sama yaitu HDPE. Kemudian untuk berat botol sekitar 20 gram, tingginya 9,5 cm, diameter botolnya 4,5 cm, diameter tutupnya yaitu 3,5 cm. Kemudian untuk labelnya seperti pada slide yang tertera yaitu dengan panjang 25 kali 7 cm yang berisi ada nama dari suplemen kami, kemudian ada keterangan yaitu dietary suplemen, ada besaran tablet yang diisikan, kemudian ada juga profil dari perusahaan kita. Kemudian untuk kemasan sekundernya dengan spesifikasi kertas ivory dengan ukuran 5 x 5 x 10 cm. Kemudian di sini untuk penandaan suplemennya kami sesuaikan dengan peraturan BPOM yaitu mengandung tulisan suplemen makanan, nama produk, kemudian ukuran, isi, berat bersih, bentuk sediaannya, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor batch, kemudian ada kode produksi, batas kadaluarsa, komposisi, kegunaan, cara penggunaan, kontraindikasi, kandungan alkohol, dan keterangan lainnya kami sertakan semuanya ada di kemasan sekundernya. Nah, kemudian beralih ke kasus 2, yaitu kasus di mana sebuah produk dengan nutrition fact terlampir akan didaftarkan ke BPOM. Nah, kemudian kami analisis apakah produk ini nantinya diterima atau tidak berdasarkan dari batas maksimal per hari untuk tiap-tiap bahannya. Yaitu yang persyaratan bahan pertama yaitu vitamin A. Di sini tertulis 1050 mikrogram dengan 29% sebagai beta karotin dengan batas maksimal per harinya itu 5000 IU atau 1500 mikrogram dengan persen nilai harian sebesar 70%. Vitamin C 60 mg, batas maksimalnya yaitu 1000 mg, nilai hariannya sebesar 6%. Vitamin D3 20 mikrogram, batas maksimalnya 1000 IU dengan persen nilai harian 10%. Vitamin E 13,5 mikrogram, batas maksimalnya 400 IU atau sekitar 268 mg. Dan vitamin K dengan 25 mikrogram, batas maksimal 0,12 mg dengan nilai harian 20,83%. Kemudian ada tiamin 1,5 mg, batas maksimalnya 100 mg dengan persen nilai harian 1,5%. Ada riboflavin 1,7 mg, batas maksimal per hari 40 mg. Niacin 20%, batas maksimal sebesar 15 mg dengan nilai harian sebesar 125%. Vitamin B6 2 mg dengan batas maksimal 100 mg. Persen nilai harian 2%. Kemudian ada folat sebesar 667 mikrogram dengan batas maksimal 0,9 mg dengan persen nilai harian 44,4%. Kemudian ada vitamin B12 6 mikrogram, batas maksimalnya 0,6 mg, persen nilai hariannya sebesar 1%. Biotin 30 mikrogram,
batas maksimal 0,9 mg, dan persen nilai hariannya sebesar 3,3%. Kemudian ada pantotenic acid 10 mg, batas maksimalnya 200 mg, persen nilai harian 5%. Kemudian ada kalsium 200 mg dengan batas maksimalnya 1200 mg, nilai harian sebesar 16,6%. Ada besi 18 mg, batas maksimalnya 30 mg, dan nilai harian 60%. Ada fosfor 20 mg, batas maksimalnya 800 mg, dan nilai harian 2,5 mg. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya tertera ada iodin 150 mikrogram dengan batas hariannya 0,15 mg. Nah, untuk nilai persen hariannya ada 100%. Untuk zinc tertera 11 mg dan batas maksimumnya ada 30 mg, yang membuat persen nilai hariannya 36,6%. Selanjutnya selenium tertera 55 mikrogram dengan batas maksimum harian 0,2 mg dan persen nilai harian 27,5%. Selanjutnya ada koper yaitu 0,5 mg tertera dengan batas harian 2 mg yang membuat persen nilai harian 25%. Manganese 2,7 mg dengan batas harian 3,5 mg dengan persen batas harian 65,7%. Kromium tertera 35 mikrogram dengan batas harian maksimum yaitu 0,2 mg dan nilai persen harian 17,5%. Selanjutnya terdapat molybdenum tertera 45 mikrogram dengan batas harian 75 mikrogram yang membuat nilai persen harian yaitu 60%. Untuk chloride 72 mg dengan batas harian 1500 mg dan nilai persen harian yaitu 4,8%. Yang terakhir tertera potasium 80 mg dengan bahan maksimal harian yaitu 200 mg dalam bentuk kalium yang membuat nilai persen harian adalah 40%. Nah, berdasarkan batas maksimum yang diperbolehkan BPOM yang sudah kami temukan tadi, produk suplemen ini menurut kami ditolak atau kurang diterima. Hal ini dikarenakan terdapat kandungan vitamin yakni pada produk yang melebihi batas maksimum, yakni niacin atau vitamin B3, di mana kandungan niacin pada produk sebanyak 20 mg, sedangkan batas maksimum dari BPOM sendiri adalah 15 mg. Maka dari itu produk ditolak dan harus direvisi kembali oleh produsen agar sesuai dengan batas maksimumnya. Nah, sekian presentasi kasus dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.